Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Nah, sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam Syiar Ramadan. Baik, dan di samping saya tentunya seperti biasa ya, selalu ada Pak Haji Sabarudin LC ya, tentunya sebagai Ustadz kita pada kesempatan hari ini, yang selalu setia ya Pak ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Yang selalu hadir setiap hari untuk para Tribuners di rumah yang saat ini tengah menantikan saat berbuka puasa. Ustadz. Betul. Dan alhamdulillah ini sudah hari ke-15. Ya, tidak terasa ya. Tidak terasa sudah ya, Ustadz, pertengahan. Ya. Betul, ya. sudah pertengahan. Artinya sisa 15 hari lagi kita akan lebaran, Ustadz. Baik, Tribuners, dan semoga juga puasa kita selalu dilancarkan ya. Amin, amin. Dan untuk sekedar informasi juga bagi Tribuners di rumah bahwa Syiar Ramadan ini tentunya sudah memenuhi protokol kesehatan yang ketat, Ustadz. Kita sudah melewati, kita sudah vaksin, kita tentunya juga sudah melalui protokol kesehatan lainnya, sehingga kita hadir di sini menantikan saat berbuka puasa pastinya dengan kondisi yang aman, insya Allah ya Ustadz ya. Dan seperti biasa, tema-tema yang selalu dihadirkan oleh Ustadz Sabarudin juga selalu luar biasa, Tribuners, dan sayang sekali untuk dilewatkan. Sehingga jika ada pertanyaan, ada yang ingin ditanggapi mungkin, atau ada ingin disampaikan ya terkait tema ya, kita, terhadap materi ya, ada mau curhat, curhat dah Ustadz gitu ya, itu boleh. Dan Tribuners, untuk diketahui tema kita pada sore hari ini adalah Baiti Jannati, keluarga harmonis ya. Jadi rumahku adalah surgaku. Dan Ustadz, tentu kita semuanya pastinya selalu berharap rumah adalah surga ya. Betul. Karena kita setiap hari pulang ke rumah, dan tentunya itu bisa terwujud jika kita memiliki keluarga yang harmonis pastinya ya. Dan tentunya ini menjadi harapan semua umat muslim khususnya, dan mungkin buat semuanya, apalagi buat Tribuners yang saat ini tengah nonton. Dan kira-kira Ustadz, Baiti Jannati, keluarga harmonis itu seperti apa ulasannya? Bagaimana detailnya? Langsung saja mungkin. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ungkapan ini merupakan ungkapan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal kalau kita melihat fasilitas rumah Rasulullah itu tidak sebanding dengan fasilitas rumah yang cukup megah yang ada saat sekarang ini. Ya. Akan tetapi, apa yang mendasari sehingga muncul kata Baiti Jannati? Karena dasar pernikahan itu adalah karena dasar agama. Dasar agama. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ma'asyiras syabab, wahai para pemuda, ketika ingin mencari jodoh, maka unzur li arba'in, lihatlah karena 4 hal. 4 hal. Yang pertama, 5 liha karena kecantikannya. Yang kedua, 5 liha karena hartanya. Yang ketiga, lihasabiha karena keturunannya. Dan yang keempat, lidiniha karena agamanya. Fazfar bisatidin, maka dahulukanlah karena agamanya. Karena ketika berdasarkan agama, maka insya Allah problematika apapun yang terjadi dalam keluarga itu bisa diatasi dan bisa dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau berdasarkan dengan kecantikan, luar biasa. Perempuan itu bagaimanapun dipoles, itu seperti bunga. Bunga ini dia tumbuh, mekar, semerbak, kemudian layu. Hanya satu bunga yang tidak layu. Apa itu? Bunga plastik. Bunga plastik. Makanya seorang suami yang tidak mau layu istrinya, ya itu biasa dilakukan operasi plastik, ya disuntik plastik di hidung, di dagu, di bagian alis dan sebagainya supaya tidak layu, biar tidak tua. Betul. Makanya ketika dasar pernikahan ini
dasar kecantikan dan kecantikan ini luntur, maka membuat keluarga tersebut tidak harmonis. Kalau berdasarkan pernikahan itu karena kekayaan, melihat karena mertuanya memiliki kedudukan, jabatan, memiliki harta kekayaan, dan ketika ditakdirkan oleh Allah bangkrut dari usahanya, maka keluarganya pun ikut retak. Kenapa? Karena dia menikah atas dasar harta. Yang ketiga, kalau pernikahan itu atas dasar keturunan, karena melihat dari keturunan bangsawan misalnya, atau kita kenal dengan istilah darah biru, darah hijau, ya, karena itu pisang hijau. Oke. Sehingga kalau seperti dasar seperti itu, sehingga kita lihat sekarang, ketika harta itu ya tidak lagi menjadi ya prioritas, maka keluarganya juga akan retak. Tetapi ketika pernikahan itu didasari dengan agama, fazbar bisadidin, pilihlah dengan agamanya, maka insya Allah ini yang bisa bertahan lama dan bisa dikatakan baiti jannati, rumahnya adalah surganya, dan bisa mendapatkan keluarga harmonis. Nah, kita lihat dalam Al-Quran, tipe keluarga itu ada 4. Ya. Yang pertama, ada tipe keluarga yang taat suaminya, akan tetapi durhaka istrinya. Seperti keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini taat beribadah, akan tetapi istrinya ini durhaka kepada Allah. Nah, tipe yang kedua sebaliknya, istrinya taat kepada Allah, justru suaminya durhaka kepada Allah. Seperti Fir'aun. Fir'aun durhaka kepada Allah, sementara sang istri, Aisyah, Masyita, dia taat kepada Allah. Maka ini golongan atau tipe keluarga yang kedua dalam Al-Quran. Nah, ada tipe yang ketiga, na'udzubillah, suaminya durhaka kepada Allah, juga istrinya ikut durhaka kepada Allah. Seperti keluarganya Abu Lahab. Yang mana istrinya yang bernama Ummu Jamilah. Kalau diilustrasikan, seperti halnya diibaratkan kalau ada orang yang pergi berjamaah, kemudian menggunakan sandal jepit, pas dia pulang menggunakan sandal kulit. Sampai di rumah istrinya bertanya, "Pak, kenapa terganti sandal tak? Tadi kan kita pakai sandal jepit, kenapa sandal kulit?" Apa kata istrinya? "Cepat-cepat Pak kasih masuk di dalam, nanti dilihat tetangga." Jadi ini kompak antara suami dan istri. Jadi ini tipe yang ketiga. Nah, tipe yang keempat adalah tipe keluarga yang taat suami juga taat istrinya, yaitu tipe keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya ketika kita bertanya kepada para jamaah atau tribuners yang sudah berkeluarga atau berkeinginan untuk berkeluarga, kira-kira di antara keempat tipe keluarga tersebut, kira-kira kita idamkan tipe keluarga seperti siapa? Yang keempat pasti. Yang keempat Ibrahim. Tapi hati-hati, karena Ibrahim itu istrinya lebih dari satu. Pada saya sampai kepada jamaah, yang mana kita pilih, Bu? Bilang, "Tentu mi Ustaz, keluarganya Ibrahim lah, mohon maaf. Hati-hati Ki, Ibrahim itu istrinya lebih dari satu." Apa Nabi bilang? "Ustaz, tidak apa-apa di Fir'aun mo." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tribuners, pemirsa Syiar Ramadan yang dimuliakan Allah. Nah, dari pernikahan itu kita sederhanakan bahwa tujuan pernikahan itu adalah yang pertama, pasangan hidup itu merupakan ayat Allah. Itu yang perlu dipahami. Wa min ayatihi, dari ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah itu ayat yang terbaca, seperti Al-Quran itu terbaca. Ada ayat Allah yang tidak terbaca, akan tetapi banyak ngomelnya. Makanya sering saya mengatakan bahwa wahai suami atau calon suami, ketika ingin menyenangkan istri tak, cukup melakukan tiga hal. Apa itu, Ustaz? Yang pertama, dengarkan ngomelnya. Yang kedua,
penuhi ngemilnya. Ya, dan yang ketiga, temani ngemolnya. Jadi 3 yang dilakukan suami, maka insya Allah itu harmonis ya keluarga kita. Jadi ya suami singkat ya yang kita lakukan, cukupi ngemilnya, ya, kemudian dengarkan ngomelnya, dan temani ngemolnya. Maka insya Allah itu jadi keluarga yang harmonis. Kemudian istri atau calon istri, kira-kira apa yang dilakukan untuk membahagiakan suami tak? Calon suami. Ya, calon suami. Ya cukup ya dari kata a i u. A i u. A itu kalau dalam bahasa Bugis itu a ya. Itu bisa diibaratkan bahwa makanan. Ya, orang Bugis mengatakan andre-andrena. Artinya makanan. Cukupi andre-andrena. Cukupi makanannya. Ya, apa itu i? Orang Bugis mengatakan inung. Inung-inungnya. Minumannya. Jadi kalau suami tak barangkali ya suka minum kopi di pagi hari, cukup itu. Kemudian a i u. Ya, u itu ya dalam bahasa Bugis Makassar ulunna, ulu. Ya, memang ulu juku. Ya, apa itu ulu? Kepala. Apa yang ada di kepala? Jadi makanan, ya minuman, kemudian kepala. Tentunya yang ada di kepala ada di antaranya mata, kemudian telinga, sehingga dikenal dengan istilah kepala keluarga. Suami kepala keluarga. Artinya itu yang harus dicukupi oleh seorang istri. Nah, ketika dalam pernikahan ini bisa dimaksimalkan antara hak dan kewajiban ya suami maupun istri, maka inilah keluarga yang mampu untuk mendapatkan predikat baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sehingga menjadi keluarga harmonis. Nah, kita kembali di surah Ar-Rum. Setiap ada orang yang menikah pasti bacaannya itu adalah surah Ar-Rum ayat 21. Kenapa itu? Ya, kenapa ayat 21? Karena di situ sebenarnya inti atau substansi daripada pernikahan. Nah, di situ ada 4. Yang pertama, wa min ayatihi, dari ayat-ayat Allah. Pasangan hidup ini merupakan ayat Allah. Suami yang selama ini tidur dengan istrinya, istri itu merupakan ayat Allah yang dititipkan kepada kita. Kalau ada Al-Quran di rumah, kira-kira berani tempatkan itu Al-Quran di lantai? Tidak berani. Di mana ditempatkan? Ditempatkan yang paling tertinggi. Paling tinggi. Kenapa dimuliakan? Karena itu ayat Allah. Maka semestinya suami maupun istri muliakan pasangan. Kenapa? Karena itu merupakan ayat Allah yang dititipkan kepada kita. Masya Allah. Kemudian yang kedua, sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah ini adalah ketika ada tiba-tiba angin puting beliung, kemudian dedaunan itu atau pohon itu tertiup dengan angin kencang, kemudian terdiam, maka itu namanya sakinah. Artinya bahwa ketika ada yang selama ini ya tribuners yang pulangnya jam 3 malam tapi baru pulang, ya apalagi kalau perempuan, ya pokoknya selalu gelisah. Ya, jam 2 dia pulang, jam 1 malam dia pulang, sampai di rumah selalu ada kegelisahan. Kenapa maka jalan keluarnya adalah nikahkan. Karena ketika dia menikah, dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Jadi kalau ada ya orang tua yang sempat menyaksikan syiar Ramadan, bilang ini anakku susah misalnya bimbing, selalu keluar malam, selalu keluar malam. Maka solusinya gampang, nikahkan. Maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah menikah tapi belum mendapatkan ketenangan, nikahkan lagi. Tapi kan jadi ya ternyata betul ya mendapatkan menikah lagi, Ustaz. Tapi kalau ada suaminya, Ustaz, gimana? Kalau sudah ada suaminya, maka sebenarnya itu kalau dalam keluarga diperbaharui, syukuri apa yang ada. Dalam Al-Quran dikatakan, sudah kita bahas 8 golongan, 8 pintu rezeki itu diantaranya adalah fadhkuruni azkurkum wa in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur maka ditambahkan. Suami yang mensyukuri istrinya, maka insya Allah ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Keberkahan dalam keluarganya. Kemudian istri, ya syukuri apa yang dibawa oleh suami. Apapun itu. Ya, apapun yang dibawa oleh suami. Nah, oleh sebab itu sebenarnya istri ini ya sangat mudah untuk mendapatkan surga.
Ini baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surganya seorang wanita atau perempuan atau istri itu ada di rumah. Nah, Rasulullah mengatakan ketika ada istri, nah, lihat syaratnya. Ya. Ada istri yang sholatnya dilakukan, puasanya disempurnakan, taat kepada suaminya. Apa kata Rasul? Maka silakan pilih pintu surga yang mana yang engkau kehendaki. Ini untuk istri. Suami tidak diberikan pilihan. Tapi kalau istri diberikan pilihan, apa yang dilakukan? Cukup 3. Ya, cukup 4. Yang pertama sholatnya, puasanya, taat kepada suaminya, jaga kehormatan. Silakan cari pintu surga yang mana kita kehendaki. Luar biasa. Maka untuk mendapatkan baiti jannati tidak usah cari di luar, cari saja di rumah. Ya, apalagi kalau Mbak mengatakan, Ustaz, mojak saya suamiku yang penting seperti Aldebaran. Waduh, Aldebaran siapa lagi tuh? Virusnya Ikatan Cinta. Oh, film. Baik, baik. Tribuners, sebelum kita lanjut ya Ustadz ya, bagaimana menjadi baiti jannati, keluarga harmonis, keluargaku surgaku. Kita break dulu sejenak Ustadz. Ada dulu yang mau lewat. Oke. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari KPK dari 3 dan 4. 12. Setelah kita menemukan KPK dari 3 dan 4. Nama saya Meina, dan ini ceritaku. Sejak pandemi corona terjadi, saya dan teman-teman sekolah diharuskan belajar dari rumah. Awalnya kami senang sekali karena bisa libur. Tapi semakin lama jadi rindu dengan suasana sekolah, guru-guru, dan teman-teman semuanya. Terlebih sekarang, banyak tempat umum tutup bahkan perkantoran, kecuali kantor tempat ayahku bekerja. Saya sedih. Kenapa ayah selalu sibuk bekerja di saat kebanyakan orang tua bekerja di rumah? Dan bahkan mereka membantu anaknya belajar dari rumah di masa pandemi ini. Kenapa ayah tidak bisa seperti mereka? Tapi ayah pernah bilang, "Nah, pekerjaan ayah tidak bisa libur hanya karena corona. Ayah dan teman-teman harus bekerja menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Makassar." Dalam benakku, mulia sekali pekerjaan ayah dan teman-temannya. Saya sangat bangga dengan profesi ayahku sebagai pegawai Perumda Air Minum Kota Makassar, karena bisa membantu orang-orang yang membutuhkan air bersih. Terima kasih ayah, dan terima kasih untuk semua para pahlawan air. Yang terakhir, doaku untukmu pahlawan airku. Semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah kalian. Amin. Baik, Tribuners, kita lanjut Ustadz ya. Dan mungkin tadi ada yang sempat terpotong, mungkin langsung saja dilanjutkan Ustadz. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita mengatakan bahwa substansi pernikahan itu, yang pertama pasangan itu merupakan ayat Allah, yang mana ketika kita memahami bahwa pasangan itu merupakan ayat Allah, maka kita akan memuliakan. Dan tidak akan terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Ini karena harus ini ayat Allah. dinonton nih Pak. Ya, betul. Banyak terjadi KDRT. Kenapa? Karena itu merupakan ayat Allah yang dititipkan kepada kita, amanah yang dititipkan kepada kita. Yang kedua tadi adalah bahwa ketika generasi milenial selalu ada kegelisahan, maka salah satu ya terapi untuk menyelesaikan hal tersebut itu dengan jalan pernikahan. Nikahkan. Ya, kita orang tua kita dulu, kalau ada anaknya yang susah diatur,
susah diatur. Harusnya harus. Iya, salah satu caranya orang tua kita dulu adalah dia nikahkan. Kenapa? Karena ketika sudah dinikahkan akan muncul tanggung jawab. Kenapa? Tekanan itu bukan hanya dari orang tuanya, tapi dari mertuanya. Muncul tanggung jawab. Ya, muncul tanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga ada kru adalah di sini kayak selalu keluar malam, selalu pulang malam, ya, Ustadz, dan mudah-mudahan harus habis, dinikahkan. Ya, habis Ramadan. Ya, Ime ya. Ya, habis Ramadan insya Allah. Ya. Siap. Ya, sebenarnya keinginannya sudah ada. Ya. Keinginannya. Tinggal calonnya. Makanya ini selalu harus pulang dicarikan. malam, Ustadz, Ya, kayaknya. betul. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mawaddah. Ya, mawaddah. Sering kita terjemahkan mawaddah itu dengan orang kasih sayang. Padahal sebenarnya ini mawaddah artinya lihat kelebihan. Lihat kelebihannya. Ya, orang menikah itu selalu melihat kelebihan. Ya, kenapa menikah dengan ini? Iya, karena cantik. Wow, ada Kenapa sesuatu, menikah? ada karenanya. Ya, betul. Kenapa menikah dengan ini? Karena baik kita buat keluarganya. Iya. Tidak ada orang menikah bilang, saya tidak menikah, tidak kuliah di semua itu. Kalau tidak lihat semua, menikah sama nenek-nenek. Menikah padang sama rumputnya bergoyang. Betul. Jadi dia melihat kelebihan. Ya, ada sesuatu. Itu namanya mawaddah. Nah, dalam pernikahan ini tidak selamanya kelebihan itu selalu ada. Ya. Lambat laun akan muncul kekurangan satu persatu. Iya. Maka karena kekurangan itu akan muncul dalam pernikahan satu persatu, maka mesti dibarengi dengan warahmah. Apa itu warahmah? Tutupi kekurangannya. Jadi mawaddah itu lihat kelebihannya. Biasanya kalau ya satu kali melahirkan itu masih cantik, dua kali, tiga kali itu sudah mulai kelihatan. Melebar. Sudah mulai kelihatan. Ya. Nah, oleh sebab itu akan muncul yang namanya warahmah. Apa itu warahmah? Tutupi kekurangannya. Nah, jadi ada cerita, ada seorang kakek dan nenek ini selalu berpegangan tangan ya ketika pergi ke ini di belakang ini Sombofu. Nah, terus cucunya mengatakan, kakek, kenapa kita selalu pegang tangannya nenek? Romantis tak? Iya. Nah, Padahal tua Meki begitu ya, Ustaz? Nah, bilang kakeknya tidak, Jina. Ya, sengaja ku pegang tangannya supaya tidak terlalu banyak tunjuk emas. Jawa yang dimulakan luar biasa. Sehingga saya istilahkan supaya ini mudah diingat ya oleh pemirsa Tribuners, bahwa nikah itu ya mudah untuk diucapkan, tapi sebenarnya nikah itu merupakan singkatan supaya mudah kita ingat. Apa itu, Ustaz? Nikah itu mulai dari N. Apa itu N? Niat. Niat. Kalau menikahnya niatnya, jadi jangan mengatakan saya menikah terpaksa, maka saya menikah karena tak kalah ya dikatakan kayak jomblo sama forever. Ya, jomblo forever. Maka akhirnya dia menikah bukan karena atas dasar ibadah. Tapi kalau niatnya karena Allah, ya insya Allah ibadah yang paling terlama itu ada nikah. Sampai akhir hayat ya, Ustaz. Ya, betul. Sampai ayat memisahkan. Kita puasa berapa hari? 30 hari. Orang haji berapa lama? 47 hari. Kita salat berapa menit? 5 menit. Tapi kalau pernikahan semenjak ijab kabul saya terima nikahnya, maka tanggung jawabnya itu sampai maut memisahkan. Sampai maut. Maka ibadah yang paling terlama itu adalah ada ibadah pernikahan. Terlama, terpanjang ya, Tribuners ya. Rasulullah mengatakan an-nikahu nisfuddin. Pernikahan itu separuh agama. Jadi kalau orang sudah menikah itu sudah ada separuh agama. Tinggal dia sempurnakan. Dia sempurnakan dengan apa? Dia sempurnakan dengan ketakwaan. Makanya pahala orang yang sudah menikah maka dilipat gandakan dibandingkan yang belum menikah. Nah, jadi para Tribuners yang masih jomblo, maka insya Allah Pak Ustaz doakan, dan jangan lupa ketika sudah hari H akan nikah, ya undang ke Ustaz untuk membawakan nasihat biar lebih berkah. Biar lebih berkah ya. Biar lebih berkah ya. Dan jadi tadi kalau misalnya yang ada, jadi kalau solusi juga Ustaz sebenarnya. Tadi ada yang aku tangkap ini. Dan ini mungkin untuk yang teruntuk dua jomblo di belakang kamera Ustaz toh. Peran terpenting itu ya. Jadi kalau misalnya masih gelisah-gelisah dan segala macam, tadi Ustaz sudah sampaikan solusinya. Menikah ya, betul. Karena itu akan muncul tanggung jawab. Nah, kemudian dari nikah ini supaya mudah untuk diingat oleh pemirsa Tribuners, ini niatnya karena Allah, karena ini merupakan ibadah. Kemudian yang kedua, apa itu I? Ikhlas. Oh, ikhlas. Ya, ikhlas menerima pasangan. Ya, karena biasanya ketika masih pacaran, biasanya kalau janjian jam 1, jam 11 sudah ketemuan. Lebih cepat dibanding kan ini.
Karena bisa cepat saya datang. Iya, karena rasa cintanya. Oke. Ya, kemungkinan dengan nafsu. Menggebu-gebu sekali Betul. semangatnya Ustadz Betul. ya. Bahkan terkadang ada sesuatu yang ditutupi. Pokoknya penampilannya luar biasa. Ya, pakaiannya selalu, ya outfitnya ini selalu bermerek. Selalu Kita tidak authentication. tahu. Ya, ternyata pinjaman dari teman kosnya. Deh. Kenapa? Ingin memperlihatkan yang terbaik. Makanya ketika orang sudah menikah, ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami pakaian istrinya dan istri adalah pakaian suami, tidak ada yang ditutupi. Kekurangan itu akan muncul satu persatu, makanya harus ikhlas menerima pasangan. Nah, kemudian nikah, komunikasi. Komunikasi yang baik. Ketika orang sudah menikah itu semestinya itu HP itu sudah tidak boleh ada passwordnya. Iya. Tidak boleh. Jadi bahaya itu kalau orang sudah menikah kemudian suaminya ambil HP, dia sembunyi-sembunyi jam 2 malam. Hati-hati Ki, perlu dicurigai. Atau di dalam HP, ya ternyata nama laki-laki. Foto profilnya perempuan. Atau foto profilnya laki-laki, tapi suaranya perempuan. Nah, itu bahaya Ki. sekali. Komunikasi. Ya, komunikasi yang baik. Komunikasi Kemudian dengan siap ya. Ya, nikah, niat ikhlas, komunikasi agama. Agamanya. Ya, agama. Makanya dulu, ya orang tua kita dulu itu, kalau ada orang yang datang, tidak ditanya bagaimana pekerjaannya. Tapi yang pertama ditanya bagaimana akhlaknya. Ya, orang Bugis mengatakan, maga tuh ampe-ampena. Ampe-ampena. Bagaimana akhlaknya itu ditanya. Tapi sekarang luar biasa, ada yang datang ditanya dulu. Apa profesinya? Oh ya, guru. Tanya dulu. Honor atau PNS? Ada PNS. usahanya atau apa gitu. Sertifikasi atau belum? Sudah sertifikasi. Luar biasa. Jadi ada cerita itu. Ternyata ya karena ini calon mertuanya matre. Akhirnya apa? Dia rental mobil Pajero. Pergi melaban. Bagi kopi minta tetangganya, ya terima minta uang. Ini tahu gak Pajero? Pajero kalau Avanza kan biasa ya bisa dipakai dai 1 juta umat. Ini luar biasa, Pajero berkelas. Ya. Akhirnya ketika selesai menikah, ternyata baru ketahuan, ternyata itu mobil rental. Sudah terlanjur juga. Apa pi? Sudah sah. Ya, sudah sah. Jadi memang ini landasan agama. Kemudian terakhir harmonis. Sesuai dengan materi kita harmonis. Ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan harmonis? Tentunya dimulai dari awal tadi, yaitu niatnya kemudian ikhlas, komunikasi, kemudian landasan dan agamanya. Termasuk juga yang membuat keluarga itu harmonis adalah seorang wanita ketika menginginkan pakaian yang dipakai jangan memilih dengan selera tapi mesti dengan selera suami. Kenapa begitu? Ya, supaya kenapa? Karena kita ingin ya seorang wanita, seorang istri itu berpakaian itu bukan untuk orang lain. Ini misalnya karena biasa kalau acara arisan, acara pengantin, luar biasa. Pokoknya muka ini dipoles berwarna merah warni di langit yang biru. Tapi kalau di rumah luar biasa pakai daster dan itu pun pakai yang robek, kutus-kutus, minyak kutus-kutus, asam dan sebagainya. Jadi bagaimana balsam Ustadz ya? Betul. Bagaimana bisa menciptakan keluarga harmonis dan bagaimana bisa mewujudkan Baiti Jannati Ustadz kalau seperti itu ya. Baik, benar luar biasa ya Ustadz. Closing statement mungkin karena mau ini buka puasa Ustadz. Oh iya, luar biasa. Nah, untuk mendapatkan keluarga harmonis, ya tentunya harus dengan landasan agama yang pertama. Yang kedua, tidak bertepuk sebelah tangan. Bahwa suami juga harus tahu haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa. Istri juga demikian, haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa. Ketika mampu melakukan seperti ini, maka insya Allah itu bisa mendapatkan predikat Baiti Jannati, keluarga harmonis. Baik, Tribuners luar biasa. Ustadz Sabarudin pada sore hari ini menjelang berbuka puasanya, dan tentunya semoga ini bukan sekedar didengarkan ya Ustadz ya, tapi benar-benar direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari karena penting sekali nih. Jadi semoga berkah pastinya. Dan untuk Tribuners semuanya, ini karena mau buka puasa, kami dari studio mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga berkah, semoga lancar sampai akhir Ramadan nanti ya Ustadz ya. Dan semoga kita dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri pastinya ya. Baik Tribuners, kalau begitu kami berdua pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.